Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat program dengan materi teknik searching. Yang pertama yaitu praktikum 5.1 tentang linear search. Pertama-tama kita buka folder search dan membuat file yang bernama cari.h. Kita membuat 3 folder terlebih dahulu, cari.h, cari.cpp, dan main.cpp. Lalu setelah itu kita ke folder cari.h dengan mengisikan kode include iostream untuk membuka pendeklarasian iostream agar kita bisa menggunakan fungsi input output. Lalu setelah itu kita mendeklarasikan sebuah kelas yang bernama cari, dan kita membuka kurung kurawal yang tipe aksesnya itu publik. Tipe akses dari kelas ini adalah publik. Lalu setelah itu kita deklarasikan linear search yang bertipe integer, dan di dalamnya terdapat parameter yaitu integer array, kurung siku, koma, integer n, dan integer x, lalu titik koma. Lalu kita tutup di akhir dengan titik koma. Lalu kita melangkah kepada folder cari.cpp dengan mengetikkan kode include iostream seperti sebelumnya, yaitu untuk memanggil iostream fungsi yaitu input dan output. Setelah include iostream, kita masukkan include yaitu cari.h yang telah kita buat tadi, cari.h, lalu using namespace std agar kita tidak perlu menggunakan std.2 untuk cin dan cout. Lalu integer cari, kita memanggil kelas cari tersebut dengan tipe data linear search yang telah kita buat tadi. Lalu di dalamnya terdapat parameter integer array, kurung siku, koma, integer n, dan integer x, sama seperti sebelumnya. Lalu kita buka kurung kurawal dan kita deklarasikan variabel i yang bertipe integer. Lalu kita deklarasikan sebuah fungsi perulangan yang di dalamnya itu ada parameter i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada n, dan juga i increment, yaitu yang dimana menandakan bahwa setiap perulangan terjadi i akan ditambahkan menjadi 1. Lalu kita buka kolom kurawal lagi dan kita buat fungsi perulangan lagi, fungsi percabangan. Maaf. Lalu di dalamnya terdapat array dengan parameter i dan operator sama dengan x. Lalu kurung kurawal lagi, kita kembalikan return i. Lalu di bawah sini kita kembalikan juga dengan menggunakan kode return -1 titik koma. Lalu kita tutup di bawah dengan titik koma. Lalu setelah itu kita ke main.cpp dengan mengetikkan kode include seperti sebelumnya iostream untuk memanggil fungsi input output. Lalu kita memanggil juga folder yang telah kita buat tadi, yaitu include cari.h. Lalu kita pakai using namespace std agar kita tidak perlu menggunakan std.2 untuk kode cin dan cout. Lalu setelah itu kita masuk ke inti main atau fungsi utama dari kode ini dengan bertipe void, lalu kurung kurawal, dan di dalamnya terdapat pendeklarasian integer array
yang sama dengan terdapat 5 nilai di dalamnya, yaitu 5, 3, 50, 10, dan 40. Lalu kita tutup dengan titik koma. Dan terdapat pendeklarasian X dengan bertipe integer yang berisi nilai 50. Lalu yang terakhir adalah pendeklarasian N dengan tipe integer yang bernilai size of array dan size of array dengan isi 0. Dan kita memanggil fungsi kelas tadi mencari nilai titik 2, dan kita deklarasikan integer hasil pencarian sama dengan cari nilai titik dengan yang telah kita deklarasikan tadi, yaitu linear search, dan dalam kurung array, n, dan x yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Lalu setelah itu kita buka kurung lagi dan mengetikkan di dalamnya hasil pencarian, operator sama dengan, dan minus 1. Ini kita taruh tanda tanya di sampingnya. Lalu kita buka cout yang isi elemen tidak ditemukan di dalam array. Seperti ini. Dan detik 2 cout untuk menampilkan data. Oh, maaf, di sini. Di sini isinya yaitu elemen ditemukan pada indeks ke, dan masukkan nilai dari hasil pencarian titik koma, dan kita kembalikan dengan return 0. Lalu kita coba run dengan ini praktik membuat. Maaf, sepertinya terdapat error. Apa seperti ini? Ya, kita coba run lagi. Elemen ditemukan pada indeks kedua, yang berarti programnya berjalan dengan lancar. Baiklah, sekarang kita menuju ke praktikum 5.2, yaitu binary search. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam search lagi, lalu membuat folder, yaitu cari.h, dan yang kedua adalah cari.cpp, dan yang ketiga adalah main.cpp. Pertama kita ke cari.h terlebih dahulu dan mengetik include iostream dan membuat kelas atau mendeklarasikan kelas cari yang bernama cari. Kurung kurawal tipe aksesnya itu adalah public. Lalu di dalamnya terdapat deklarasi integer binary search yang bertipe integer, dan terdapat parameter integer array, kurung siku, integer L, integer R, dan integer X, dan ditutup dengan titik koma. Lalu di bawahnya ditutup juga dengan titik koma. Lalu kita ke cari.cpp dengan memasukkan kode
include iostream untuk memanggil fungsi input output. Lalu kita memanggil fungsi yang tadi kita buat, yaitu cari.h dengan mematikan include cari.h dalam kutip. Lalu kita menggunakan using namespace std agar kita tidak perlu menggunakan std.2 untuk pemanggilan cin dan cout. Lalu kita memanggil kelas cari, dan yaitu dengan isi binary search, dan di dalam kurung atau parameternya itu integer array kurung siku, integer l, integer r, integer x, mengikuti yang tadi kita lakukan sebelumnya di cari.h. Ditutup dengan dibuka lagi dengan kurung krawal, dan kita membuat percabangan, yaitu if dengan parameter r dengan operator lebih besar atau sama dengan 1, kurung krawal lagi, integer, ini kita mendeklarasikan mid sama dengan 1 ditambah r kurang 1 per 2 titik koma, dan buat deklarasikan percabangan lagi dengan parameter array dengan parameter mid sama dengan x, dan return mid, kita kembalikan mid ke pemanggilnya. Lalu setelah itu kita buat lagi folder percabangan lain, if array mid, kurung siku mid, lebih besar dari x, maka return binary search array l mid yang 1 dan x, dan return binary search array mid plus 1 r dan x yang telah kita buat tipe datanya tadi. Lalu di bawahnya kita tuliskan return -1 untuk memiliki datanya. Lalu kita masuk ke dalam main.cpp dengan mematikan include dan mematikan include iostream untuk memanggil fungsi input output iostream. Lalu kita memanggil folder yang telah kita buat tadi, yaitu include cari.h, dan kita menggunakan using namespace std agar kita tidak bisa menggunakan std.2 untuk penggunaan cin dan cout. Lalu di sini kita buat integer main atau yang utama, fungsi utama yang bertipe void, tipe integer dan parameternya void, dan kurung krawal integer array itu sama dengan 4 nilai di dalamnya, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Kita tutup dengan titik koma. Lalu pendeklarasian integer x 9, kita tutup dengan titik koma, dan pendeklarasian n yang bertipe integer. Lalu di dalamnya ada size yang bernilai size of array dan size of array dengan parameternya yaitu 0. Lalu setelah itu pemanggilan kelas yang telah kita buat tadi pada folder cari.h, cari nilai, kita
kita cari nilai, titik koma, dan kita mendeklarasikan hasil dengan tipe integer, tipe data integer. Mencari nilai dan memanggil binary search dalam kurung array 0 n minus 1 dan x. Lalu setelah itu kita membuat dalam kurung hasil dengan operator sama dengan minus 1 tanda tanya, dan kita menggunakan cout untuk menampilkan pada terminal dengan isi elemen tidak ditemukan di dalam array. Lalu selanjutnya kita membuat lagi cout, tapi sebelumnya kita berikan titik 2 di belakang dari cout. Lalu kita berikan isi yaitu elemen ditemukan pada array index ke, dan menampilkan hasil yang telah kita temukan. Nah, setelah itu kita mengembalikan dengan kode return 0 yang menandakan bahwa programnya berhasil dijalankan. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan praktikum 5.2-nya yang tadi telah saya bahas. Di sini kita tinggal menjalankan programnya, yaitu kita mengetikkan di keyboard yaitu Ctrl Shift dan B. Dan di sini akan muncul nanti di bagian atas yaitu selectable task run. Dan di sini kita memilih untuk run praktikum bab 4 dikarenakan saya menggunakan praktikum bab 4 sebagai folder workshop saya. Jadi di sini saya menggunakan run untuk praktikum bab 4. Dan kita akan tunggu hasil dari programnya. Baiklah, elemen ditemukan pada array ke 0. Jadi di sini nilainya sudah keluar. Baiklah, mungkin segitu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.